Halo Zola, Hai Ika, bagaimana kabarnya? alhamdulillah sehat. Sehat. Oke Bu Zola, hari ini kita akan melakukan pasca observasi setelah Bu Zola saya melakukan observasi kelas kemarin. Tujuan dari observasi ini bagaimana kita bisa merefleksikan dari observasi yang Ibu lakukan kemarin. Dari observasi yang Ibu lakukan kemarin, kira-kira apa yang bisa Ibu refleksikan dari kegiatan yang kemarin? Refleksinya dari kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan kemarin, rasanya saya berada di titik puas, namun masih ada nih kendalanya. Saya rasanya belum lagi tercapai apa yang saya harapkan. Jadi apa yang belum Ibu capai dari yang Ibu buat dari perencanaan yang ada di modul itu? Karena kalau jawabannya harapannya tentu anak aktif, semuanya terlibat, semuanya senang gitu. Ternyata 10% anak masih ada yang sekedar hadir saja di dalam kelas, ya sekedar hadir aja dalam kelas, tapi belum lagi maksimal. Karena itu saya menilai saya belum maksimal. Kenapa Bu Zola bisa berpendapat demikian? Apa yang menyebabkan Bu Zola mengatakan saya belum maksimal, masih ada anak saya 10% yang apa yang Ibu temui? Sebenarnya kalau harus jujur, di dalam kelas kemarin itu kalau sekilas lihat mereka udah aktif gitu ya. Tapi saya merasa dari sekian mereka itu masih ada yang saat misalnya kita minta untuk melakukan kegiatan pembelajaran, masih ada yang lalai, masih ada yang bermain HP, masih ada yang instruksinya harus diulang. Jadi saya merasa sebagian dari mereka itu, sebagian kecil mereka itu ya seperti itu, belum lagi hadir sepenuhnya dengan saya. Kira-kira apa yang menjadi kendala sampai hal ini terjadi? Kenapa belum hadir sepenuhnya? Misalnya waktu kita melakukan media, kita menunjukkan tesis sebagai refleksi kita kemarin, masih ada, Bu belum bisa ikut, Bu tunggu dulu Bu begini Bu. Mungkin salah satunya ya karena itu faktor kuota mereka yang tidak cukup, jaringan mereka yang tidak maksimal. Saya merasa kenapa ya, saya harapannya kemarin itu dengan tesis refleksi itu 25 siswa, 25-nya bergabung. Ternyata kan kita lihat kemarin 19 kalau nggak salah yang cuma bergabung di kuisis. Artinya masih ada sekitar 6 orang anak yang belum lagi terlibat secara maksimal, yang saya rasakan. Kemudian dengan ada beberapa anak yang tidak terlibat, kira-kira langkah-langkah apa yang bisa Ibu Zola ambil supaya hal ini tidak lagi terjadi? Mungkin kalau saya analisa kemarin, saya tanya kenapa nggak terlibat, kenapa nggak masuk ke apa, Bu batasnya terbatas Bu jaringan saya, HP saya begini Bu. Nah itu kan rasa apa, nanti kedepannya saya mungkin salah satunya saya medianya bukan hanya menggunakan jaringan, karena memang lokasi kita ini ya Bu, bukan hanya apa ya, salah satunya nanti mungkin saya lebih ada media pembelajaran yang kemarin saya sedang lihat-lihat di YouTube, belum saya lagi menggali di mana mereka bermain teka-teki. Memang kita sediakan medianya sendiri itu, dalam kertas selalu ada teka-teki silang yang mereka isi dengan kelompok. Mungkin saya pikir kalau dengan mengurangi kota, mereka bisa kita bentuk kelompok-kelompok kecil, 1-2 orang, 3-2 orang mereka. Jadi semuanya dipikir mengisi teka-teki. Kita lihat siapa yang kedepan. Saya berpikir kita dengan mengurangi, kalau kemarin permasalahannya kuota, saya ubah lagi medianya, nah, nggak menggunakan kuota, sekali-kali nggak lagi menggunakan kuota, tapi menggunakan aktifan mereka. Berarti untuk mengatasi ini, selain menggunakan media yang menggunakan internet atau teknologi, juga menggunakan media-media yang lain. Kemudian ke depannya kira-kira apa yang akan Ibu lakukan, rencana tindak lanjut Ibu ke depannya untuk mengaktifkan siswa ini, area pengembangan
dari kompetensi Ibu, apa yang akan Ibu lakukan? Kemarin itu kalau media rasanya selain media ajar yang saya variasikan, mungkin mengingatkan lagi pengelolaan kelas dan kesepakatan kelas. Karena saya melihat beberapa orang anak yang awal kita punya kesepakatan mereka tuh, tapi dalam proses ternyata mereka lupa dengan kesepakatan. Mungkin lebih mengingatkan lagi kesepakatan kelas. Berarti kesepakatan kelas juga harus diapakan ya, kemudian media dan lain sebagainya. Kira-kira untuk supaya kompetensi Ibu ini lebih maksimal lagi apa yang dilakukan? Selain kesepakatan kelas dan media ajar itu, saya ingin melibatkan rekan tim. Saya ingin selalu berkomunikasi, bertukar pikiran dengan rekan sebelah. Sekarang saya ini sedang beberapa kali saya juga ikuti webinar gimana supaya siswa saya aktif. Saya takutnya gini loh, karena ini tanggung jawab saya selaku pendidik, saya inginnya semuanya aktif, ikut terlibat secara terlibat, mereka hadir dalam kegiatan pembelajaran saya. Salah satunya saya mengikuti selain dari kesepakatan kelas tadi, saya juga mengikuti seminar gitu. Berarti Ibu dalam aktivitasnya ini Ibu ingin mengembangkan kompetensinya itu dengan kembali mengikuti webinar, seminar, kemudian kesepakatan kelas anak lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Kira-kira dengan aktivitas yang dilakukan tadi, tujuan Ibu yang akan dicapai itu apa? Tujuan saya yang ingin saya capai itu tentu kegiatan pembelajaran anak dengan siswa itu mau berjalan, sehingga saya selaku guru itu memang bukan hanya sekedar mengajar, saya ingin mereka saya bimbing, mereka aktif, mereka sehingga mereka memiliki nilai pada akhirnya, mereka memiliki karakter pada akhirnya, sehingga nanti harapannya tentu mereka tamat dari sini, dari sekolah kita ini bukan hanya mendapatkan sekedar nilai saja, tapi ada yang mereka bawa. Salah satunya memang pembelajaran saya. Jadi tujuan Ibu itu anak ini bukan hanya mendapatkan nilai di kertas ya, tapi karakternya terbentuk dengan baik. Ukuran keberhasilan menyatakan anak ini kalau di kertas kan kelihatan nih angka-angka, ya ini anak dapat 90. Kalau keberhasilan untuk karakter itu ukurannya apa kalau Ibu lihat gitu nih, bahwasanya saya sudah berhasil loh gitu. Saya melihat keberhasilan dari karakter saat kita berkomunikasi mereka menegur kita, sopan pada kita, mereka saling menghargai diri mereka. Paling yang terdekat itu saya lihat mereka datang tepat waktu saja. Buat saya itu tidak ada nilai buat saya. Mereka kalau di pembelajaran misalnya, karena saya orang sejarah, mereka sudah melaksanakan menjaga diri mereka saja, mencintai negara ini dengan mereka tekun belajar, itu udah nilai menurut saya. Berarti ukurannya itu bisa dilihat dari sikap yang mereka tunjukkan ya. Jadi ukuran apanya itu keberhasilannya selain dari nilai yang di kertas, juga dari sikap yang mereka tunjukkan dalam keseharian. Untuk melakukan ini semua, apa yang menjadi yang bisa mendukung Bu Zola memaksimalkan apa yang direncanakan, apa yang ingin dikembangkan itu? Tentunya kalau kita ke depannya pengembangan karakter anak itu kan tugas dia mulai dengan diri saya sendiri, tentu dengan semua stakeholder di sekolah ini, kerjasama kita bersama, sehingga harapannya kita memiliki anak-anak yang berkarakter dengan nilai yang baik itu ya. Saya butuh dukungan dari semua pihak. Betul, dukungan dari semua pihak ya, dari semua stakeholder yang ada di SMK 3. Jadi ada kolaborasi. Iya. Kira-kira kapan rencana yang melaksanakan yang Insya Allah saya sudah mulai dengan diri saya sendiri. Hari ini saya punya proyek, hari ini saya harus lakukan apa yang menjadi program saya, maka saya mulai dari hari ini. Saya mulai hari ini, saya ajak teman saya dan mulainya ya dari hari ini, besok selamanya seperti itu. Berarti Ibu sudah memulai dari diri sendiri, kemudian nanti teman-teman melihat dan juga
bisa melakukan hal yang Mudah-mudahan sama. terangkul lah teman-teman. Oke, Bu Zola, itu sesi pasca observasi kita kali ini. Mungkin untuk supaya apakah proses kita ini sudah berjalan dengan baik, kita mintakan ulasan atau tanggapan dari Ibu PP kita, Ibu terus silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Eva, makasih Bu Zola. Luar biasa, proses pra observasinya sudah berjalan dengan baik. Semua tahapan pun juga sudah dilalui dengan baik. Mudah-mudahan pra observasi yang dilakukan sama Bu Eva dengan sistem coaching yang Bu Eva dapat membantu Bu Zola dalam mengembangkan yang namanya kompetensinya Bu Zola maupun apa yang menjadi hambatannya tadi sudah dibimbing atau sudah di coaching ya sama Bu Eva. Kemudian kedepannya akan lebih baik lagi. Dan saya tadi selama proses coaching mendengarkan itu sangat luar biasa terkait dengan karakter, bagaimana penilaiannya, bagaimana ukuran keberhasilannya. Itu kalau sejarah mungkin tidak jauh berbeda dengan PKN di saya. Yang dilihat adalah implementasinya atau bagaimana pembelajaran ini dibawakan ke kehidupan sehari-hari siswa. Jadi secara keseluruhan proses pra-observasi ini sudah berjalan baik. Sudah Bu Eva sudah menggali informasi yang dibutuhkan yang mungkin tidak disadari selama ini sama Bu Zola, sudah tergali dengan baik. Saya juga menunggu sama Bu Eva menunggu aksinya ya. Mudah-mudahan akan lebih baik lagi ke depannya. Itu saja tanggapan dari saya. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ed.